otaknya. Bahwa membandingkan korban sesungguhnya dalam peristiwa pidana dan korban yang dikondisikan berdasarkan keilmuan psikologi forensik, ada tipe korban, yaitu yang pertama adalah primer victim atau garis miring korban primer, yaitu korban yang secara langsung mengalami peristiwa perlakuan jahat dari pelaku, misal dipacok, diperkosa, dibully, korban mengalami trauma. Yang kedua adalah secondary victim, garis miring korban sekunder, yaitu korban ini sesungguhnya tidak mengalami kejahatan secara langsung, tapi dia berada di lokasi dekat dengan peristiwa dan dia ikut mengalami trauma dengan bobot yang berbeda dengan korban primer. Korban ketiga adalah korban yang tidak berhadapan langsung dengan pelaku, korban yang tidak berada di TKP, tapi korban berada jauh, namun memiliki pertalian emosional dengan peristiwa tersebut. Contohnya berulang kali nonton TV tentang pembunuhan berencana sehingga korban menjadi takut sendiri untuk keluar rumah. Bukan karena dia saudaranya korban, bukan karena dia berada di lokasi, tapi karena dia terpapar pemberitaan pun dia juga mengalami guncangan dan trauma, sehingga korban seperti ini masuk kategori korban tersier. Bahwa dampak psikologis yang dibandingkan antara keterangan saksi dengan saksi korban, yaitu keduanya sama saja mengalami trauma namun dengan bobot yang berbeda. Bahwa berdasarkan ilmu psikologi, pola manusia terhadap stres out atau ancaman terwakili oleh kurva V terbalik. Kurva ini menunjukkan bahwa pada derajat tertentu manusia sanggup mengolah stres out yang dia hadapi, tapi ketika sudah mencapai titik puncak toleransi melampaui, dia sudah tidak sanggup lagi berhadapan dengan stres out. Maka manusia menghadapi 3 langkah, yaitu pertama, dengan moving against, yaitu dia lawan sumber ancaman, sumber intimidasi, dilawan total. Yang kedua, moving away, yaitu dia memilih kabur sejauh-jauhnya, dia memilih untuk tidak mendekati orang yang memunculkan stres tersebut. Dan yang ketiga adalah moving toward, yaitu dia cenderung bertahan, agak seperti mendekati, tapi sesungguhnya dia memilih bertahan. Bahwa tetapi situasi yang real harus memahami stres outnya apa dulu, karena tidak semua stres seseorang menunjukkan efek hal yang sama pada semua manusia. Contoh, pencurian, terorisme, korupsi, nepotisme, kekerasan seksual, semuanya stres out, tapi seberapa berdampak pada setiap orang maka bervariasi. Bahwa modus atau cara-cara pelaku untuk mengincar korban, yaitu pertama adalah dengan cara violence, dalam kurung cara kekerasan, dengan cara ancaman, memukul, memeras, mengancam, mempermalukan, membuka aib. Dan yang kedua adalah dengan cara non-violent, tanpa kekerasan. Ini yang terwakili oleh sebutan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang dari namanya seolah-olah menganggap bahwa cara pelaku menggunakan cara-cara kekerasan, tapi sebenarnya ada cara yang lembut, seperti mengiming-imingi sesuatu, menawarkan sesuatu, tapi ujungnya yaitu tindakan seksual. Bahwa pelaku dalam melancarkan tindakan apakah korban dalam penguasaannya. Namun teori yang belakangan ini sering dipakai adalah teori relasi kuasa. Adalah kejahatan seksual terjadi manakala pihak yang dominan menguasai pihak yang tidak dominan. Pihak yang superior menguasai pihak yang tidak superior. Pihak yang berkuasa menguasai pihak yang dikuasai. Bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan yang terjadi dalam sebuah interaksi yang tidak berimbang. Satu pihak ada pihak di atas dan satu pihak ada pihak yang di bawah. Bahwa apakah seperti guru dengan muridnya, dosen dengan siswanya? Bisa.
tapi perlu diklarifikasi. Ketika bicara tentang relasi kuasa atau power ini bukan tentang jabatan sesungguhnya. Kuasa itu bukan jabatan, tetapi atribut personal, dan atribut personal adalah sifat. Bahwa ketika terjadi kejahatan seksual, pelakunya itu adalah laki-laki dan korbannya pasti perempuan. Hal ini sulit untuk disanggah karena seolah-olah yang namanya lelaki pasti identik dengan kekuasaan, sementara perempuan identik dengan kelemahan. Tetapi ketika berhadapan dengan kenyataan empiris, ternyata korban kejahatan seksual, korban KDRT justru bisa menempatkan laki-laki sebagai korban dan perempuan sebagai pelaku. Dari sini teori relasi kuasa kesulitan untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Teori yang sesungguhnya netral itu bisa dimanfaatkan secara politis karena dilihatnya sebagai sebuah jabatan. Padahal ini adalah atribut personal. Siapapun bisa mendapatkan kekuasaan. Contoh, anak-anak sebagai mucikari, sementara pelacurnya adalah orang dewasa. Maka kalau pakai mindset jabatan, maka sudah pasti orang dewasanya mucikari dan anak-anaknya pelacurnya. Teori relasi kuasa sulit mengungkap itu. Contoh lagi, ada sebuah kejahatan seksual seorang polisi pangkat rendah dengan seorang istri komandan bintang 2. Dengan posisi demikian rupa, siapa yang menguasai? Menurut ahli, kalau dipaksakan harus ada kekerasan seksual, maka justru ketika dipakai teori relasi kuasa, maka istri komandan bintang 2 lah pelakunya. Karena dia yang berkuasa sementara seorang brigadir tidak punya kekuasaan. Terpatahkan, siapa bilang bahwa laki-laki selalu pelaku dan perempuan selalu korban dalam kejahatan seksual? Bahwa predator atau pemangsa tidak akan mencari mangsa di luar kekuasaannya. Ketika manusia melakukan kekerasan seksual, perilaku predatornya dia akan melakukannya di daerah yang dianggap sebagai daerah kekuasaannya. Ini kalau memakai teori relasi kuasa. Bahwa terkait pemeriksaan kejiwaan menurut ahli perlu bijak, agak tidak terlalu over expectation, tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap hasil psikologi. Ketika disoroti hasil pemeriksaan psikologi, harus mempertanyakan pemeriksaan psikologi yang mana, jenis apa, sehingga peruntukannya jelas. Bahwa psikologi forensik berbeda dengan psikologi klinis. Salah satu kemampuan ahli psikologi klinis adalah kemampuan untuk mereka berempati kepada orang yang mereka hadapi dan membantu si korban. Sedangkan dalam mindset psikologi forensik justru terbalik. Seperti contoh, benarkah kamu sakit? Benarkah kamu korban perkosaan? Mindset psikologi forensik adalah mendorong proses hukum, bukan pada proses penyembuhan. Bahwa metode pemeriksaan psikologi forensik ada yang cepat, ada yang lama, tergantung individu masing-masing. Apakah kooperatif atau tidak, dan juga ada yang menghasilkan hasil atau tidak, dan tidak bisa disimpulkan. Bahwa pada dasarnya setiap peristiwa viktimisasi tidak bisa dilupakan oleh korban. Maka berhadapan dengan trauma sungguh tidak realistis kalau pendamping mempunyai target membuat korban lupa akan kejadian traumatis. Yang paling realistis adalah bagaimana pendamping bisa mengedukasi korban agar memiliki persepsi yang lebih konstruktif tentang pengalaman yang dia alami. Misalnya, konseling bukan meminta korban lupa, tapi bagaimana korban kemudian membangun konsep diri yang baru, bahwa benar dia mengalami kejahatan seksual, tapi memiliki cara pandang yang baru. Bahwa pendamping sosial yaitu modal psikologis pada si korban agar bisa dipulihkan dalam rangka rehabilitasi sosial supaya bisa berfungsi kembali secara sosial. Namun proses ini dibutuhkan waktu yang lama
karena ini adalah kasus yang diulang, kasus kekerasan seksual yang tergolong serius, tidak bisa disamakan dengan trauma-trauma pada umumnya. Bahwa terhadap konsep kekerasan seksual otomatis tidak mau mengingat peristiwa traumanya, maka lebih realistis kalau kita menganggap kualitas ingatan itu turun karena peristiwa korban ingat adalah peristiwa yang sama sekali korban tidak mau ingat. Secara otomatis otak akan membuangnya. Bahwa dari sudut pandang ingatan manusia pada korban cenderung buruk. Apa yang bisa diharapkan pada satu saksi korban saja, kedua alat bukti apa yang bisa diharapkan? Peristiwa kapan? Laporannya kapan? Proses investigasinya kapan? Dan persidangannya kapan? Alat buktinya hilang. Yang ketiga, keyakinan hakim ahli yakin berlaku begitu. Tetapi terkait satu saksi korban dan satu alat bukti, susahnya minta ampun. Jadi pasal 16 bilang pasal 1 ayat 6 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual sangat luhur berpihak pada korban, tapi sulit untuk diimplementasikan. Bahwa terkait pengkondisian saksi yang mana, saksi terkait pekerjaan dengan terdakwa, upahnya berlaku setiap saat terlepas adanya sidang atau tidak, adalah sangat sulit jika dikaitkan itu adalah bentuk pengkondisian, karena dia hadir atau tidak sebagai saksi baik bersuara cukup mulut tetap saja dia menerima upah, berarti bukan pengkondisian. Bahwa mengapa ilmu seksual yang diajarkan oleh Tuhan langsung harus ada kekerasan? Apakah secara psikologis pelaku kekerasan seksual bisa dikatakan karena adanya penyimpangan seksual? Maka ahli menjawab, untuk hal yang sifatnya kodrati harus diekspresikan dengan kejahatan. Bahwa sebenarnya manusia bisa memilih apakah dia akan menuangkan hasrat seksualnya secara solo karir atau masturbasi, atau memilih menyalurkan dengan cara-cara yang bermartabat. Jadi seksualitas memiliki sifat definitif, tapi kejahatan seksual sifatnya adalah pilihan. Bahwa rata-rata pelaku kejahatan seksual adalah dulunya pernah menjadi korban, menurut ahli adalah berdasarkan riset khusus kejahatan seksual yang dulu pelakunya adalah pernah menjadi korban. Ada mekanisme psikologis yang berlangsung pada diri mereka. Pertama, adalah korban menjelma sebagai pelaku melakukan kejahatan seksual sebagai cara dia mengekspresikan dendam. Dulu dia tidak berdaya, ketika dewasa dia punya kemampuan fisik dan psikologi sosial. Kemudian diekspresikan menjadi pelaku. Yang kedua adalah dalam rangka menjawab pertanyaan yang tidak bisa dipahami tentang apa yang sudah dilalui. Contoh, kenapa harus terjadi penis masuk dalam anus? Apa yang sesungguhnya terjadi ketika paman meminta korban untuk oral? Kenapa alat vitalnya masuk ke dalam